warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Dasari dengan NIM 21106 12 010114. Saya dari Universitas Sumatera Barat, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen dengan kelas Manajemen 2 angkatan 2021. Di sini saya membuat tugas aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEM dengan tugas membuat ringkasan dari materi 1 sampai materi 14 pertemuan semester 2. Baik, materi yang pertama adalah hukum. A. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial dan pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara biasanya dapat dibuat oleh legislatif kelompok maupun tunggal yang menghasilkan undang-undang secara eksekutif melalui keputusan dan peraturan atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. B. Tujuan dan sumber-sumber hukum. 1. Tujuan hukum. A. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk mengatur kepentingan manusia dari mara bahaya yang mengancam. B. Mengatur hubungan sesama manusia agar terciptanya ketertiban dan diharapkan bisa mencegah konflik yang akan terjadi. C. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara kelompok maupun individu. D. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. E. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Yang kedua yaitu sumber hukum. Umumnya sumber hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat atau asal di mana hukum itu diambil, sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya sebuah peraturan atau kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui oleh masyarakat banyak. C. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, kodifikasi hukum dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Dua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur kodifikasi adalah A. Jenis-jenis hukum tertentu, misalnya hukum perdata. B. Sistematis. C. Lengkap. Beberapa tujuan kodifikasi hukum tertulis ialah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. D. Norma hukum dan kaidah hukum. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwa norma hukum dan kaidah hukum merupakan sinonim kata. Namun, ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan, namun tetap merujuk pada suatu pokok bahasan, yaitu aturan. Kata norma dalam KBBI diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian masyarakat. Aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu. Sedangkan kaidah dalam KBBI berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang. A. Pengertian subjek hukum. Subjek hukum atau risk subject merupakan sesuatu yang menurut hukum berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis subjek hukum. 1. Subjek hukum manusia atau orang. Setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal. Adapun golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek hukum yaitu yang pertama, anak yang di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. Yang kedua, orang yang berada dalam pengumpulan, yaitu orang yang sedang sakit, ingatan, pemabuk, dan pemboros. Person. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil dan hukum perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum tersebut seperti PT, koperasi, firma, dan lain sebagainya. B. Badan hukum publik atau public rich person. Badan hukum yang dibentuk oleh berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau badan pengurus yang diberikan untuk tugas itu. Contohnya seperti lembaga-lembaga pemerintah, bank-bank negara, dan lain sebagainya. B. Objek hukum. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis-jenis denda pada objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUHP. 1. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan sendiri ataupun
dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak karena sifatnya dan benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Dua benda tidak bergerak adalah penyerahan benda, tetapi dahulu dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Benda tidak bergerak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, dan benda tidak bergerak karena tujuannya. C. Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunas hutang atau hutang pinjaman. Hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan non-prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Macam-macam pelunas hutang. 1. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Di dalam hal ini, benda yang dapat dijadikan pelunas hutang atau jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan umum, antara lain benda tersebut bersifat ekonomis, dapat dinilai dengan uang, dan benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada orang lain. 2. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian serta yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian di antara bank dengan pihak anggunan atau antara bank dengan pihak ketiga yang menanggung hutang debitur. Pelunas hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia. Dari ketiga, hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Soebaki dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. B. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. 1. Hukum perkawinan. Hukum perkawinan menurut pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Suatu hukum yang mengatur. 2. Hukum waris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang sudah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. 3. Hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan juga termasuk di dalam hukum perdata yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Hukum yaitu seperti perkawinan serta hubungan dalam lapangan, hukum kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. 4. Hukum perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, dan keadaan. 5. Hukum perorangan. Hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak serta tindakan sendiri dalam melakukan hak-haknya itu. 6. Hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki dari segala barang dan keadaan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, Indonesia tidak bisa lepas dari kata hukum. Kata hukum di sini seperti hal yang sudah tidak ada nilainya untuk rakyat menengah ke bawah. Oleh karena itu, sudah tidak aneh jika hukum di Indonesia selalu menjadi permasalahan negara. Seperti istilah runcing ke bawah, tumpang ke atas. Istilah ini disebut menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sekarang, di mana hukum lebih cenderung ke atas atau para penguasa hukum tersebut, sedangkan bagi kalangan bawah atau masyarakat yang bilang kurang mampu, hukum ibarat pisau yang sangat tajam. Materi yang keempat yaitu hukum perikatan. Pengertian hukum perikatan. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintenis. Istilah perikatan dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di dalam lapangan harta kekayaan di antara dua orang atau lebih, yang mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban atas sesuatu. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, pengertian perikatan adalah suatu hubungan di dalam Dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat 3 sumber, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perikatan yang timbul berdasarkan tujuan atau perjanjian. Yang kedua, perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang, dibagi menjadi 2, yaitu undang-undang saja dan undang-undang perbuatan manusia. Yang ketiga, perikatan yang terjadi bukan berdasarkan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela. C. Asas-asas hukum perikatan. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Asas hukum
perikatan menurut buku 111 KUH Perdata, yakni yang pertama, asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, asas konsensualisme adalah bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas. Dewan prestasi dan akibat-akibatnya. Prestasi timbul apabila salah satu pihak atau debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wan prestasi bisa berupa 4 kategori, yakni 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Akibat-akibat wan prestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wan prestasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yakni 1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur. 2. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. 3. Peralihan risiko. Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian. Bentuk-bentuk dan model wan prestasi. 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. 2. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Ada akibat-akibat wan prestasi. 1. Kewajiban membayar ganti rugi. Membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. 2. Pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman, dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi. 3. Peralihan risiko. Berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Bab 5. Hukum perjanjian baku dan standar yang pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur dalam dan di luar Burgerly Guidebook atau BW. Standar kontrak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian dengan cuma-cuma atau perjanjian dengan duan. 2. Perjanjian sepihak atau perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensual, formal dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama dan campuran. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat. 1. Sepakat mereka mengikat dirinya. 2. Kecakapan membuat suatu perikat. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Saat lahirnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 dan 1338 ayat 1 BW garing KUH Perdata dikenal adanya asas konsensual. Yang dimaksud adalah bahwa perjanjian kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat dari para pihak membuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu A. Teori pernyataan, B. Teori pengirim, C. Teori pengetahuan, D. Teori penerimaan. Pembatalan pelaksanaan perjanjian. Pembatalan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Pelaksanaan perjanjian diikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Artinya, pelaksanaan perjanjian harus menggunakan norma-norma keputusan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi, perjanjian itu punya kekuatan mengikat dan memaksa perjanjian yang telah dibuat secara sah, memikat pihak-pihak perjanjian tersebut tidak boleh diatur oleh atau dibatalkan secara sepihak saja. Yang kelima adalah hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. 1. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang satu
dengan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum dagang perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan mengibaratkan kepada kepentingan perseorangan. Hubungan antara KUHD dan KUHP adalah sangat erat. Hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua kode tersebut dapat dalam satu kodifikasi. Pemisah keduanya hanyalah karena perkembangan hukum ini dalam mengatur pergaulan internasional dalam hal perniagaan. Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata atau berlakunya hukum dagang. Perkembangan hukum dagang abad pertengahan di Eropa dan Italia dan Prancis setelah lahirnya kota-kota sebagai pusat perdagangan. Sementara itu, hukum Romawi tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul dalam perdagangan. Kemudian pada abad 16 dan 17, bagian besar kota di Prancis mengadakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan. Hukum perdagangan belum diunifikasi. Tambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah perlu satu kesatuan hukum di bidang hukum perdagangan ini. Abad 17 di Prancis diadakan kodifikasi. Kemudian tahun 1681 disusul dengan suatu peraturan lain yaitu Ordonnance de la Marine yang mengatur hukum perdagangan laut. 3. Hubungan pengusaha dan pembantunya. Pengusaha adalah seorang yang melakukan atau menyuruh melakukan pengusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang-orang yang lain disebut pembantu perusahaan. Pembantu-pembantu dalam perusahaan dibagi menjadi dua fungsi. Satu, membantu dalam perusahaan seperti pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, pemimpin perusahaan. Yang kedua, membantu di luar perusahaan seperti agen perusahaan, perusahaan perbankan, pengacara, notaris, marketing. 4. Pengusaha dan kewajibannya. Ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu 1. Membuat pembukuan sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. 2. Mendaftarkan perusahaan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan memiliki wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juli 1985. Materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk badan usaha, PT, kooperatif, yayasan, dan BUMN. Bentuk-bentuk badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual dan diperdagangkan. Contohnya seperti 1. Perusahaan perseorangan, badan usaha berbadan hukum, perseroan terbatas, badan usaha tidak berbadan hukum. 2. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diharapkan dalam undang-undang. Ciri-ciri perseroan terbatas: 1. Berbadan hukum, 2. Memiliki modal dasar berupa saham, 3. Bertujuan untuk mencari timbal balik, 4. Melaksanakan kegiatan usaha, 5. Dipimpin oleh seorang direksi, 6. Tidak mendapatkan fasilitas negara, 7. Pemilik saham berhak mendapatkan dividen. C. Koperasi merupakan perkumpulan ekonomi keluar masuk sebagai anggota dan mengikuti aturan yang ada. Ciri-ciri koperasi: 1. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. 3. Keanggotaan atas kesadaran anggotanya dan tanpa paksaan. 4. Kegiatan dilakukan berdasarkan gotong royong. D. Yayasan tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang yayasan. Untuk mendirikan yayasan dilakukan dengan akta notaris yang memfasilitasi status badan hukum. Ada dua jenis yayasan, yaitu yayasan yang didirikan pemerintah dan yayasan yang swasta atau perorangan. Ciri-ciri yayasan: eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada undang-undang yang
kedua, pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda dengan PT, koperasi, dan badan hukum yang lainnya. Badan usaha milik negara atau BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau keseluruhan pemilik IKU asetnya dikuasai oleh negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 menentukan sebagian modal BUMN milik pemerintah. Ciri-ciri BUMN: 1. Kekuasaan penuh dari pemerintah. 2. Sumber pemasukan negara. 3. Segala risiko ditanggung pemerintah. 4. Melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. 5. Wajib daftar perusahaan. Pengertian daftar perusahaan: menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Dasar hukum wajib daftar perusahaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Tujuan dari sifat daftar perusahaan UWDP. Tujuan daftar perusahaan, sedangkan sifat dari daftar perusahaan tercantum dalam Pasal 3 UU WDP. Kewajiban daftar perusahaan: 1. Berkedudukan wilayah NKRI. 2. Pendaftaran dilakukan oleh penunjuk kategori perusahaan. 3. Salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban. Cara dan tempat waktu pendaftaran: menurut Undang-Undang Nomor 3 1982 Bab 4 Pasal 9, yaitu caranya mengisi formulir dan menyerahkan formulir saja. Hal-hal yang wajib didaftarkan: 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 yang tertera di dalamnya. Dari yang ke-9 yaitu pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual. A. Pengertian haki. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. B. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. 1. Prinsip ekonomi dalam hak intelektual. 2. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum. 3. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan. 4. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. C. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual atau haki terbagi dalam dua kategori. Yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta terbagi atas hak kekayaan dan hak paten. Yang kedua ada hak merek. Hak merek terbagi atas merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. D. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenal hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut ada beberapa di antaranya. 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Penegak Hak Paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek berisi, tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Yang keempat, Undang-Undang 8 Tahun 2014 tentang hak cipta berisi tentang hak cipta, penciptaan, perlindungan hak cipta, dan juga cipta yang dilindungi. Materi yang ke-10 mengenai menjelaskan prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain industri, dan rahasia dagang Ditjen Hak. 1. Hak cipta. Sifat perlindungan cipta yaitu otomatis atas karya cipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yaitu hal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan hak yang melekat pada pencipta atau pelaku yang bersifat tidak terhapuskan. Proses pendaftaran hak cipta dimulai dari mengajukan permohonan ke Ditjen Haki, pemeriksaan formalitas surat pendaftaran ciptaan, dan diumumkan dalam daftar umum ciptaan. Ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang mencakup buku, program komputer, ceramah, kuliah, alat peraga yang dibuat kepentingan pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak paten. Suatu investasi yang merupakan kegiatan pemecahan adalah untuk dapat diberikan hak suatu paten dipersyaratkan: A. Spesifik di bidang teknologi, B. Baru, C. Inventif, D. Dapat diterapkan dalam industri,
Jangka waktu perlindungan 20 tahun untuk paten sederhana selama 10 tahun. Sistem perlindungan konstitutif. Yang ketiga, hak merek. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Jangka waktu perlindungan 10 tahun dapat diperpanjang. Sistem perlindungan konstitutif. Prosedur pendaftaran merek, permohonan, pengiriman formulir, pemeriksaan substantif, disetujui didaftarkan daftar umum merek. Yang keempat adalah desain industri, kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan penggunaan yang telah ada sebelumnya. Yang kelima, rahasia dagang. Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungannya meliputi metode produksi, metode pengelolaan, metode penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan jika dijaga kerahasiaannya. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang tersebut atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban secara tertulis. Atau 11. Konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Asas perlindungan konsumen menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam perlindungan konsumen berlaku asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan asas kesepakatan hukum. Tujuan perlindungan konsumen. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan: 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses pemakaian negatif pemakaian barang dan jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntutkan hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya kelangsungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen. Hak konsumen menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah: 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa. 3. Hak atas informasi yang benar. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi. Kewajiban konsumen menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu: 1. Membaca atau mengikuti pertunjukan informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha adalah orang-orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Haknya yaitu 1. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri. 4. Hak untuk stabilitas nama baik. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang ke-12 yaitu anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. 1. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk pengusahaan atau produksi, pemasaran barang dan jasa tertentu oleh suatu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atau barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. 2. Azas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 1. Azas berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia. 2. Tujuan 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mencegah praktik monopoli dan atur usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. 3. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan dilarang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24 Undang-Undang yang memberikan definisi kegiatan seperti halnya perjanjian. Namun demikian, dari kata kegiatan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan di sini adalah aktivitas atau tindakan secara sepihak. Adapun kegiatan-kegiatan dilarang tersebut adalah yang pertama yaitu monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar, yang keempat persengkokolan, yang kelima posisi dominan, yang keenam jabatan rangkap, yang ketujuh pemilikan saham, yang kedelapan penggabungan, peleburan, dan pengambilan alih. 4. Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli. 1. Oligopoli merupakan keadaan pasar dengan perseluruhan dan pembeli barang berjumlah sedikit sehingga dapat mempengaruhi pasar. 2. Pendapatan harga. 3. Pembagian wilayah. Materi 14 dengan judul pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi dan litigasi. Yang pertama yaitu pengertian sengketa. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Menurut Al-Ali Ahmad, pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari pemikiran yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Yang kedua, cara penyelesaiannya. Yang pertama dengan negosiasi, berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. B. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. C. Arbitrasi adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut arbiter untuk memberikan putusan. Yang keempat, melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan. Suatu dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi.
oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pembisnis dengan sengketa menyangkut bisnis, sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas. Kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam. Pada dasarnya, hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.